Nabi sebelum naik ke atas mimbar itu, udah masuk waktu sholat, dia qobliyah dulu. Apakah ada salat qobliyah? Qobliyah Jumat? Jawabannya tidak ada. Yang ada namanya salat intizar. Karena salat qobliyah tidak terbayangkan ada di zaman Nabi SAW. Karena Nabi SAW khutbah azan cuma sekali. Begitu Nabi duduk di atas mimbar, langsung apa? Azan. Nah, kapan mau salat qobliyah? Bukankah salat qobliyah itu dikerjakan setelah masuk waktu? Salat qobliyah itu salat yang dikerjakan setelah masuk apa? Waktu. Tidak boleh seorang qobliyah zuhur kecuali setelah azan apa? Zuhur. Tidak boleh seorang misalnya qobliyah subuh kecuali setelah azan subuh. Ya, maka tatkala dikumandangkan azan Jumat, tidak mungkin orang qobliyah karena begitu azan selesai Nabi langsung apa? Khutbah. Tidak ada kesempatan untuk salat qobliyah. Tidak ada qobliyah Jumat. Tetapi yang ada namanya salat intizar. Seorang datang ke masjid mau jam berapa saja silakan dia salat sampai khatib datang. Setahu saya tidak ada qobliyah Jumat, gitu kan? Setahu saya. Selama ini hadis-hadis semua menjelaskan kepada salat tahiyat masjid. Hadis sahih riwayat Bukhari yang berbunyi, siapa yang tiba pada hari Jumat, kemudian dia mandi junub, gitu kan? Kemudian dia pakai baju yang terbaik, dia pakai wangi-wangian yang terbaik, lalu dia sisir rambutnya dengan rapi, meletakkan minyak di rambutnya, kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan. Kata-kata diperintahkan sini adalah perintah pada saat masuk masjid, sholat tahiyat masjid. Lalu kemudian dia duduk di dekat imam, dan pada saat imam datang dia dengarkan khutbahnya, lalu dia sholat Jumat kecuali diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis yang paling sahih berhubungan dengan sholat yang dikerjakan sebelum Jumat, gitu kan? Dan disebutkan dalam riwayat yang lain juga, riwayat Bukhari, bahwasanya para sahabat kalau masuk ke masjid di hari Jumat, mereka sholat 2 rakaat dan mereka duduk sambil menunggu Nabi SAW sampai khutbah dibacakan oleh beliau. Artinya tidak ada sholat lain. Memang sholatnya tahiyat masjid itu. Tapi ba'diyah ada. Kalau ba'diyahnya ada 4 rakaat. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad menyebutkan Nabi SAW mengerjakan 4 rakaat setelah Jumat. Kadang-kadang beliau kerjakan 2 rakaat di masjid, kadang-kadang beliau kerjakan 2 rakaat di rumahnya. Salatul Jumu'ah, yasal an salatul Jumu'ah, hal qablaha fi salat atau syai'? La, laysat hunak sunnah li salatul Jumu'ah illa tahiyatul masjid. Atau الصلاة بعد الأذان الأول لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. أما صلاة خاصة سنة مؤكدة للجمعة لا توجد، وإنما توجد بعد الجمعة. بعد الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين إذا كان في بيته، أو 4 إذا كان في المسجد. وقال بعض العلماء 6، 4 في المسجد واثنتان في البيت، والعلم عند الله جل وعلا. على كل حال الجمعة لها سنة بعدية وليست لها سنة قبلية إلا تحية المسجد، وكما قلت إذا كان بعد الأذان. Kalau Anda menyebutkan pada zaman Nabi ada salat sunnah sebelum Jumat disebut dengan rawatib, kapan salatnya? Bukankah Nabi keluar sebelum adzan dikumandangkan? Sedangkan sifat salat rawatib mesti adzan dulu baru Anda salat. Jadi kalau nggak ada adzan Anda nggak bisa salat sunnah rawatib. Awas, hati-hati ya, awas. Jangan terlampau soleh karena Nabi pun tidak mengerjakannya. Ya, jadi tolong jangan terlampau soleh di sini. Ada dalil kita ambil. Ya. Lihat konstruksi hukumnya. Nabi keluar, adzan belum berkumandang. Jadi nggak bisa Anda sholat disebut dengan qobliyah sebelum adzan berkumandang. Karena itu di sini kata kesimpulan ulama pertama, tidak ada qobliyah dalam hal Jumat ketika adzan dikumandangkan 1 kali. Itu nggak ada. Ya, jelas di sini ya. Jadi kalau misalnya khatib sudah naik ke atas mimbar, adzan sudah berkumandang, itu nggak ada qobliyah lagi. Karena khatib sudah naik ke atas mimbar, perintah hadisnya Anda duduk dengarkan. Jadi kalau Anda sudah masuk menunaikan ibadah Jumat, sudah duduk, khatib naik ke atas mimbar mengucapkan salam, Anda nggak usah sholat lagi. Ya, kaidah hadisnya begitu. Kaidah hadisnya. Nah, sholat sunnah rawatib sebelum zuhur itu diwakili oleh sholat mutlak. Berganti menjadi sholat mutlak khusus di hari Jumat saja. Jumlahnya berapa? Tanpa batas. Sampai imam naik ke atas mimbarnya. Jelas sampai sini? Teknisnya 2 rakaat. Maka diistilahkan oleh para ulama dengan sholat intizar, sholat menunggu imam sampai naik ke atas mimbar. Jumlahnya 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, sampai imamnya naik ke atas mimbar. Ya, jelas ya? Jangan terlalu pesimis misal, gimana nggak enak kalau nggak sholat qobliyah? Jangan nggak enakan, nabinya nyuruh kita begitu. Ya, Nabi menyuruh kita begitu. Jadi sholat sunnah qobliyah zuhur itu karena waktu Jumat diganti menjadi sholat sunnah mutlak, jelas ya? Dan pahalanya Anda dapat. Ya, baik. Sekarang pertanyaannya, sudah terjawab sebetulnya pertanyaannya. Ya, sudah terjawab. Jadi kalau misalnya ini kan adzannya 1 kali,
Ya, adzan 1 kali kemudian khatib langsung berkhutbah. Bagaimana jika ingin melaksanakan sunnah rawatib sebelumnya? Enggak perlu. Jadi kalau misalnya adzan sudah berkumandang, khatib sudah berkhutbah, Anda tidak usah salat sunnah lagi. Duduk dengarkan. Itu yang sunnah bahkan dari Nabi. Ya. Baik. Bagaimana kalau salatnya adzannya 2 kali? Adzannya 2 kali. Dari mana adzan 2 kali itu? Muncul kisahnya di masa Utsman bin Affan. Jadi zaman Nabi tidak ada, zaman Abu Bakar tidak ada, zaman zamannya Umar tidak ada, zamannya Utsman bin Affan itu kemudian muncul persoalan ini. Dari mana munculnya? Maaf, ya. Jamaahnya semakin meluas, umat Islam membludak yang masuk Islam, masjidnya terbatas, di antara keterbatasannya tidak memiliki sound system seperti canggihnya antum saat itu. Bisa manggil sana sini, Masya Allah. Baik, dari sini kemudian diijtihadkan oleh beliau. Ini ada orang ketika Jumatan banyak yang terlambat, sudah mau selesai baru pada datang karena nggak dengar adzan. Akhirnya dijadikanlah oleh beliau adzan pada saat Jumat itu dengan 2 kali adzan. 2 kali. Adzan pertama untuk pengingat sebetulnya. Bukan tepat saat masuk waktu, bukan. Tapi sebelum waktu. Misal kalau jam 12 adzannya, ini kan waktu sholatnya, maka 12 kurang 1/4 adzan untuk mengingatkan nih. Ya, waktu sudah mau masuk dan sebagainya kan orang siap-siap. Ya. Nah, adzan yang kedua ini, yang disebut adzan yang kedua, itu saat waktu masuk. Jadi kalau ingin digunakan saat waktu masuk, jadi begitu imamnya naik ke atas mimbar, waktu sudah masuk, maka di situ dia adzan. Ya sebetulnya adzan yang disebut adzan yang kedua ini adzan waktu itu, waktu sudah masuk. Jadi kalau Anda misalnya adzan yang pertama berkumandang, ada yang menerapkan serupa, misal seperti di Mekah sekarang kan, 2 kali juga kan? Oh, hati-hati, jangan Anda katakan misalnya, oh salah kalau misalnya 2 kali. Apa di Mekah pada salah semua? Apa di Madinah pada salah semua? Hati-hati, di Madinah 2 kali, di Mekah 2 kali. Cuma nanti kita ambil ilatnya pelan-pelan supaya nggak lompat ya, supaya nggak lompat. Nanti kita ambil alasannya. Nah, kalau kemudian ada adzan 2 kali seperti itu, maka adzan yang pertama itu isyarat. Asalnya bukan pas waktu. Jadi kalau waktunya misalnya 11:49 sekarang Jumatnya, maka 11:40 sudah adzan. Berikan peringatan. Berikan peringatan. Nah, ketika orang datang sebelum imamnya naik ke atas mimbarnya, dia sholat sunnah itu bukan rawatib, bukan, tapi sama persis bagian dari sholat mutlak yang tadi, menunggu imam naik. Jadi kalau Anda pengen sholat aja nggak ada masalah, tapi sholat itu bukan rawatib, sholat mutlak sampai imamnya naik. Kalau imamnya sudah naik, sudah nggak ada sholat lagi, selesai di situ. Adzan kemudian dikumandangkan, masuk waktu sholat. Ya, jelas sampai sini? Kapan qobliyahnya? Karena Nabi sebelum naik ke atas mimbar itu udah masuk waktu sholat, dia qobliyah dulu. Nabi qobliyah di kamarnya, dan sahabat itu qobliyah. Abdullah bin Mas'ud qobliyah, dan mereka disuruh Nabi memperbanyak sholat-sholat sunnah. Di antaranya sholat qobliyah. Kata Imam Nawawi, sholat Jumat itu kan menggantikan zuhur. Kalau zuhur yang digantikan ada qobliyahnya, maka Jumat yang menggantikan juga ada qobliyahnya. Ada hadis, fi kulli adzanaini sholah. Setiap ada azannya, ada iqamatnya, pasti ada sholat sunat qobliyahnya. Sholat Jumat itu kan ada azannya, ada iqamatnya, pasti ada qobliyahnya. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri nggak ada qobliyah karena tidak ada azan, tidak ada iqamat. Itulah hujjah mazhab Syafi'i. Belakangan ini ada orang-orang yang menyalahkan sholat qobliyah Jumat, bahwa sholat qobliyah Jumat katanya bid'ah, tidak ada dalilnya. Nah, benarkah sholat qobliyah Jumat itu bid'ah? Tidak ada dalilnya. Justru sebaliknya, sholat qobliyah Jumat itu sunnah, dan dalilnya termasuk banyak, bukan tidak ada. Para ulama kita banyak menulis tentang dalil-dalil sholat qobliyah Jumat. Salah satunya adalah Al-Imam Al-Hafidh Sirajuddin Ibnul Mulaqin. Beliau punya kitab khusus berjudul Sunniyatul Jum'ah Al-Qabliyah atau Sunniyatu Qabliyatil Jum'ah, dalil-dalil sholat qabliyah Jumat. Nah, di sini saya akan menyampaikan dalil-dalil sholat qabliyah Jumat ya, yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis. Apa dalil-dalil sholat qabliyah Jumat? Di antaranya adalah hadis sahih an Abi Hurairah wa Jabir radhiyallahu anhuma qala. Abu Hurairah dan Jabir radhiyallahu anhuma berkata,
Ja'a Sulaykun al-Ghatafani wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Sulaik al-Ghatafani datang sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah. Artinya beliau datang terlambat. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ashallaita rak'atain qabla an taji?" Apakah kamu sudah sholat 2 rakaat sebelum datang ke sini? Sudah belum sholat 2 rakaat? Qala la. Sulaik menjawab, belum Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, fasholli rak'atain wa tajawwaz fihima. Kamu sholat 2 rakaat dan persingkat 2 rakaat itu. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dan Abu Ya'la, dan hadis ini termasuk hadis sahih. Kata para ulama, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talkhisul Habir fi takhrij ahadits Rabb fi Al-Kabir, ini termasuk hadis paling sahih tentang sholat qabliyah Jumat. Mengapa? Karena Rasulullah SAW menanyakan kepada Sulaik tentang sholat qabliyah Jumat sebelum berangkat ke masjid, dikerjakan apa enggak. Ini dalil pertama. Kemudian dalil yang kedua, An-Nafi, dari Nafi, qala Nafi berkata, kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yutilus sholata qabla al-jum'ati wa yusalli ba'daha rak'atain fi baitihi wa yuhaddits anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalik. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma selalu memperpanjang sholat sebelum Jumat. Jadi sebelum sholat Jumat beliau sholat panjang, dan setelah sholat Jumat sholat 2 rakaat lagi di rumahnya. Dan beliau bercerita bahwa Rasulullah SAW selalu melakukan hal itu. Artinya sholat qabliyah Jumat dan ba'diyah Jumat di rumahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Ini sholat qabliyah Jumat. Ini dalil yang kedua. Bahkan Imam Al-Bukhari juga menulis di dalam sahihnya, babus sholat ba'dal jum'ah wa qablaha. Bab anjuran sholat setelah sholat Jum'ah dan sebelum Jumat. Artinya sholat ba'diyatal Jum'ah dan qabliyah Jumat. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhri rak'atain wa ba'daha rak'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menunaikan sholat sebelum zuhur 2 rakaat dan setelah zuhur 2 rakaat. Ini Sahih Bukhari hadis nomor 397. Nah, hadis ini oleh Imam Bukhari dijadikan dalil sholat qabliyah Jumat. Rasulullah SAW sebelum sholat zuhur selalu sholat qabliyah. Sedangkan Jumat itu kan gantinya sholat zuhur. Berarti ada qabliyahnya juga itu. Ini dalil qiyas ya dari Imam Al-Bukhari. Karena zuhur menurut beliau sama dengan Jumat.